البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke itu kah, bab baru kah ya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Oh ya, bab baru pun sudah satu hadis. Ayo masuk ke 255. Cuma yang 254 Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau Abu Mutarrif, memang agak asing kunyahnya itu, Abu Mutarrif, jarang-jarang dipakai. Nah, kunyah Abu Mutarrif ya. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisul khamis wal khamsun ba'dal mi'atain, 255. Haddatsani Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Mikhwal ibn Rashid an Muhammad ibn Ali an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yufrighu ala ra'sihi salasa. Dahulu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mencurahkan air ke atas kepala beliau itu 3 kali. Ini riwayatnya pendek, yaitu kali ini pendek. Nanti ada tambahan yang lebih panjang, dan di dalam riwayat Muslim lebih panjang lagi. Baik, di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Bashar al-Basri, dijuluki Bundar karena apa? Luasnya ilmu, seakan-akan mengelilingi ilmu beliau. Padahal kalau kita lihat, beliau ini belajarnya tidak sehebat para level beliau yang lain, rekan-rekan yang lain keliling dunia lebih cepat. Sementara beliau masih merawat ibunya yang memerlukan perawatan, sehingga beliau agak lambat dalam berkeliling dunia. Beliau hanya belajar ke para ulama di Basrah. Basrah pun sudah gudangnya ulama kan ya di masa itu. Nah, rajin belajar di situ pun akhirnya ilmunya jadi memang sangat banyak. Tatkala ibunya wafat, maka beliau mulai berkeliling dunia mengejar ketertinggalan. Dan ternyata memang ilmunya sangat hebat. Ini Muhammad bin Bashar. Pernah terjadi semacam mubahalah, walaupun mubahalahnya agak terbuka, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullah di dalam Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih. Tatkala Muhammad bin Bashar ini belajar bersama murid yang lain kepada seorang guru ngaji, guru qiraah. Guru qiraah ini walaupun dia ahli qiraah Quran, tapi dia sendiri tak yakin Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Dia bahkan di hadapan murid-murid berani mubahalah, mengatakan apa? Seandainya Quran itu bukan makhluk, semoga Allah menghapus semua Quran di dalam jantung saya. Ini bodoh sekali, naudzubillah. Hafalan Quran sudah susah, tahu-tahu berani mencari harga yang semahal itu, mubahalah seperti itu. Begitu mereka mendengar gurunya ini adalah orang Jahmi, maka mereka meninggalkan guru ini, walaupun gurunya sendiri kalau tersesat maka ditinggalkan. Nah, setelah sekian lama, tahu-tahu jumpa di suatu jalan dengan guru ini lagi. Maka mereka bertanya, ya hadza, ma fa'alal Qur'anu bik. Kalau tak salah lafadznya kurang lebih demikian. Wahai engkau, bagaimana urusanmu dengan Quran? Orang ini mengatakan, Allah telah menghapus Quran dari jantung saya. Rugi kan, hilang Quran. Mereka mengatakan, wala qul huwallahu ahad, bahkan qul huwallahu pun kau tak hafal. Dia mengatakan wala qul huwallahu ahad. Bahkan qul huwallahu ahad pun saya tak hafal, kecuali orang menyebut apa saya boleh menyebut. Tapi setelah itu hilang lagi. Nah, ini cerita dari Imam Muhammad bin Bashar, pernah menjadi saksi peristiwa itu. Hilang. Dia dihukum oleh Allah. Sudah pakai cara orang yang baru masuk Islam lah, yaitu apa? Zikir semampunya. Ini rugi, padahal semula dia guru qiraah. Tapi karena ikut akidah Jahmiyah dan berani mubahalah, tidak ikut dalil tapi malah berani seperti itu, akhirnya kena dia. Dihilangkan Quran oleh Allah. Meyakini Quran makhluk. Tak tahu, tak disebutkan. Tapi seandainya bertobat, tentunya apa? Tobat itu diterima untuk orang yang jujur dalam tobatnya. Cuma untuk mengulangi lagi, mulai hafalan Quran, ya jelas susah payah lagi, rugi. Allah langsung kasih hukuman, na'udzubillah. Ini cerita dari beliau Muhammad bin Bashar terhadap salah satu gurunya itu.
Qala haddatsana Gundar. Gundar ini adalah Muhammad bin Ja'far, Abu Bakar juga, Al-Basri juga. Cuma levelnya lebih atas. Dikatakan Gundar karena apa? Dianggap sering buat kebisingan di kelas. Tapi kebisingannya bukan kebisingan macam anak-anak. Beliau sering bertanya kepada Ibnu Juraij, sering bertanya, lalu Ibnu Juraij bengang, langsung mengatakan, "Uskut ya Gundar." Diam wahai orang yang bising. Setelah itu sampai mati langsung julukan tadi terkenal. Jarang orang tahu namanya, tapi Gundar dah itu aja. Dan jarang orang tahu kunyah beliau. Ini imam besar. Ini Sikoh. Terutama kalau meriwayatkan dari Syu'bah, beliau jadi timbangan riwayat Syu'bah, karena ini murid terbaik. Sufyan As-Tsauri ataupun Yahya bin Sa'id Al-Qattan ataupun A'mash tetap kalah dengan beliau ini. Siapa ini? Muhammad bin Ja'far. Kalau sedang meriwayatkan terhadap Syu'bah. Cuma dikatakan fihi ghaflah, agak-agak lalai beliau. Tapi tetap beliau sikoh. Nah, terkadang kelalaiannya itu dimanfaatkan oleh keluarganya, tapi keluarganya ma'ruf, keluarga yang kurang mampu kan. Jadi terkadang mereka membuat tipu daya. Tatkala sedang makan ikan, mereka ini lapar, ini kurang makanan ini. Sebaiknya ayah kita buat tipu daya. Ayahnya dibuat tidur karena memang ayahnya sering mengantuk. Tatkala ayahnya ngantuk, mereka habiskan ikannya itu. Sementara ayahnya belum makan, tapi minyak ikannya ditempelkan di tangan ayahnya. Lalu ayahnya bangun, macam saya belum makan ikan. Tak, sudah. Tapi macam belum. Tak, itu tangan ayah. Oh iya, ada minyaknya. Oh betul ya. Ayahnya tak paham, ikannya dihabiskan anak istrinya. Kasihan, mereka kekurangan makan. Apa? Kasihan, kelaparan terpaksa menipu bapaknya, menipu suaminya. Tapi ini kecil-kecilan aja, tak jahat. Insya Allah boleh cari ikan lagi. Apa tuh Gundar? Iya, Gundar. Sering ngantuk, kasihan beliau. Kurang makan besar. Baik. Nah, mungkin juga karena perlu hafalan banyak. Nah, beliau 20 tahun belajar ke Syu'bah. Nah, kebetulan juga alhamdulillah Syu'bah adalah bapak tirinya. Syu'bah menikah dengan janda, yaitu ibu dari Muhammad bin Ja'far. Ini keuntungan besar, tak perlu pergi jauh. Bapak tirinya adalah imam besar, Syu'bah. Baik, kemudian apa tadi? Kawin dengan maknya. Iya, kawin dengan maknya Gundar ini, Gundar. Hadatsana Syu'bah. Syu'bah beliau adalah Abu Bistam, Syu'bah Ibnul Hajjaj As-Sadusi Al-Wasiti Summal Basri, Amirul Mu'minin fil hadis dan juga ahli ibadah. Ceritanya panjang tentang beliau dan seterusnya. Baik. Kemudian apaan? Mikhwal Ibni Rashid. Sebagian menulis Mukhawwil Ibni Rashid, tak masalah, insyaallah khilaf yang seperti ini. Khawwala ataukah akhwala, tak masalah. Dan beliau kunyahnya adalah Abu Rashid. Abu Rashid Mikhwal Ibni Rashid Al-Kufi. Diperselisihkan apakah sikoh atau soduk, tak masalah. Dan Imam Bukhari hanya memiliki satu riwayat saja dari beliau ini. Dia macam matruk juga ini. Tak, sikoh. Jelas maksud dia satu saja. Dikatakan mufrad, bukan matruk tapi mufrad. Hanya punya satu riwayat, yaitu beliau hadisnya sikit. Makanya Imam Bukhari hanya mengambil sikit. Guru yang muhadis yang lain hanya mengambil hadis itu saja dan sebagainya. Jadi hadisnya sedikit tapi dijaga baik-baik. Ini lebih baik daripada banyak tapi lupa. Nanti di zaman salaf akan dikatakan lemah. Ini hafal satu tapi dengan sanadnya dia baik, malah diterima dalam Sahih Bukhari. Cuma apakah riwayat beliau dalam Sahih Bukhari ini i'timadan ataukah istishhadan, sekedar mutaba'ah sebagai penguat? Sebagian mengatakan sebagai penguat karena hadis ini tidak bersendirian kan, telah kita lewati dan akan kita lewati juga hadis Jabir itu. Kemudian An Muhammad ibni Ali, ya, ini telah kita lewati di beberapa malam yang lalu. Beliau adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Abu Ja'far Al-Baqir. Nomor berapakah kemarin itu? Nomor 252. Jadi memang terulang. Berarti siapa yang dikuatkan oleh Mikhwal bin Rashid ini, yaitu Zuhair bin Muawiyah Abu Khaisamah. Baik. Ya, Abu Khaisamah ya, Zuhair bin Muawiyah. Nah, kemarin menyebut apa? Abu Zakaria kah? Abu Khaisamah. Keliru kemarin. 252 itu Zuhair bin Muawiyah adalah Abu Khaisamah. Kemudian apa? Dan beliau ini sikoh dari tabi'in fadil sikoh dari kalangan ahlul bait juga. An Jabir bin Abdullah, nggak lompat kan taib. Jabir bin Abdullah Abu Abdullah dari Bani Sulaim dari Khazraj Al-Ansari Al-Madani. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yufrigu ala ra'sihi salasa. Karena dengan fi'il mudhari menunjukkan apa? Mulazamah wal istimrar, yaitu selalu demikian. Yufrigu yaitu apa? Asala yusilu, yaitu mengalirkan, atau yasubu dalam riwayat yang lain, mencurahkan air ke atas kepala beliau salasan. Salasan, kenapa bukan salasatan? Karena takdirnya adalah salasa ghurafat, sebagaimana yang telah kita lewati dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Juga dalam hadis yang ke-255 ini dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini, salasa ghurafat. Dan juga dijelaskan oleh Ibnul Asir dalam kitab beliau Asy-Syafi'i, Syarah Musnad Imam Asy-Syafi'i, salasa ghurafat. Maka bukan salasatan tapi salasan. Karena mudhof ilaihnya sebenarnya adalah polanya adalah pola apa? Pola muannas. Salasa ghurafat. 3 cedukan. 3 cedukan dengan apa? Telah kita lewati dalam hadis Jubair bin Mut'im yang sebelumnya itu, apa itu? Wa asyara bi yadayhi kiltaihima, mengisyaratkan dengan 2 tangan. Jadi bukan hanya mencedok dengan 1 tangan, jelas tak cukup ya, tapi 2 tangan biar jadi lebih banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hubairah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Ifsah, demikian pula Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin di dalam kitab At-Tawdhif menunjukkan apa? Disunnahkannya mencurahkan air ke atas kepala 3 kali. Dan ini mustahab, tidak sampai wajib. Boleh lebih, boleh kurang, yang penting air itu meliputi seluruh bagian badan kita. Nah, di antaranya adalah sunnahnya ini, mencurahkan air ke kepala 3 kali sebelum ke badan yang lain, anggota badan yang lain. Ya, sebelum apa? Ke seluruh badan. Hadisnya pendek, kita langsung saja masuk ke yang berikutnya. Atau iya betul, yang langsung berikutnya ya, insya Allah tidak panjang. Kalau Imamul Bukhari rahimahullah al-haditsus sadis wal khamsun ba'dal mi'atain 256. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Ma'mar ibnu Yahya bin Nisam qala haddatsani Abu Ja'far. Itu lagi yang tadi. Qala li Jabir berkata kepada saya, kepada siapa? Muhammad bin Ali itu, Abu Ja'far. Atani ibnu Amik, telah datang kepada saya anak dari pakcikmu, anak dari pamanmu, yu'arridu bil Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, yaitu mengisyaratkan kepada Al Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah. Yaitu Al Hasan bin Muhammad bertanya, kaifal ghuslu minal janabah? Bagaimanakah mandi dari janabah itu? Nah, ini menunjukkan mandi yang dimaksudkan dalam hadis sebelumnya adalah mandi janabah. Hadisnya sama kan, hadis Jabir. Makanya disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Aini dalam hadis yang ke-255 tadi itu, dalam riwayat Al-Ismaili ada tambahan adzunnuhu ghuslal janabah. Saya menyangka maksudnya adalah mandi janabah. Ternyata betul. Dalam riwayat yang di hadapan kita ini sekarang ini dijelaskan, si penanya memang bertanya tentang mandi janabah, bukan mandi biasa. Fakultu, maka Jabir menjawab, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu salasata akuf. Dahulu kala Nabi SAW sering mengambil 3 telapak tangan. Gimana 3 telapak tangan? Bukan, maksudnya adalah apa? Yaitu 3 cedukan dengan 2 telapak tangan. Maksudnya demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Asir dalam kitab beliau Asy-Syafi'i, Syarah Musnad Asy-Syafi'i. Jadi Nabi jelas telapak tangan hanya 2. Bagaimana 3 telapak tangan? Nah, digabungkan dengan riwayat sebelumnya, maksudnya adalah cedukannya itu dengan 2 telapak tangan tapi sebanyak 3 kali. Itu maksudnya.
Wa yufiduha ala ra'sih, beliau mencurahkannya ya subuha ala ra'sih kepada kepala beliau. Summa yufidu ala sa'iri jasadi, kemudian beliau mencurahkan ke seluruh badan beliau, tentunya memakai cedukan yang lain, bukan cedukan yang 3 tadi, bukan 3 yang pertama tadi, tapi cedukan yang lain. Faqala li Al-Hasan, maka Al-Hasan bin Muhammad ibn Hanafiyah ini berkata kepadaku, kepada Jabir, ini rajulun katsirus sya'ar, sesungguhnya saya ini seorang lelaki yang rambutnya banyak, yaitu apa? Mencedok sebanyak 3 kali tak cukup itu dengan 2 telapak tangan. Fakultu, maka Jabir mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aksara minka sya'ara, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak rambutnya daripada engkau. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, kalau tak salah dalam riwayat Imam Muslim, wa atyaba badanan, dan badan beliau itu lebih bersih dan lebih wangi. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Abu Nuaim telah muncul di hadis yang ke-254 dan juga 253. Beliau adalah Fadl bin Dukain, yaitu Fadl bin Amr bin Hammad Al-Kufi, siqatun yaqdhan, guru dari Imam Ahmad, juga apa? Guru dari Imam Bukhari. Baik, qal hadatsana Ma'mar bin Yahya bin Sam. Ma'mar bin Yahya bin Sam, anak sudah cari-cari, beliau tak diketahui siapa kunyahnya, Abu siapa tak tahu. Tapi terkenalnya memang apa? Ma'mar bin Yahya bin Sam, atau langsung Ma'mar bin Sam, langsung dinisbatkan ke datuknya, Kufi, Siqah. Qal hadatsani Abu Ja'far, berarti Abu Ja'far memiliki banyak murid. Di antaranya yang ini, di antaranya tadi siapa? Mikhwal bin Rashid, di antaranya juga siapa? Zuhair bin Muawiyah dan yang lain-lain. Baik. Abu Ja'far tadi itu Muhammad ibn Husain bin bin Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali, ya, Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat ini Jabir yang bercerita kepada Abu Ja'far, Atani bin Ammik. Tapi kalau kita lihat dalam riwayat Muslim itu polanya agak lain. Bukan mustahil, ini terjadi beberapa kali. Baik, anak dari Pak Cikmu, jadi apa? Pangkat apa ini, sepupu, tapi sepupunya tidak langsung sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullah. Datang kepadaku, yu'aridu yakni, yaitu mengungkapkan sesuatu yang dengan bahasa yang tidak jelas. Tapi Abu Ja'far paham, maksudnya adalah Al-Hasan bin Muhammad ibnul Hanafiyah. Baik. Berarti ini apanya Ali bin Abi Thalib, cucu Ali bin Abi Thalib, karena Muhammad ibnul Hanafiyah adalah anaknya Ali. Tapi bukan dari Fatimah, tapi dari apa? Wanita Bani Hanifah. Nah, lahirlah Muhammad. Muhammad punya anak Al-Hasan. Jadi ini memang apa? Levelnya sama atau dekatlah dengan Abu Ja'far ini. Walaupun yang lain mengatakan sebenarnya agak tidak betul-betul sama, tapi tak masalah insya Allah. Iya, tetap dari kalangan tabi'in juga. Qal kaifal ghuslu minal janabah, bagaimana mandi dari janabah? Ada pembahasan panjang disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Aini terkait dengan riwayat yang ini dengan riwayat yang mana itu 252 itu hadis Jabir juga. Jawabannya lain-lain. Kalau dalam 252 Jabir mengatakan yakfi kasok, cukup bagimu 1 sok. Sementara kalau yang dalam riwayat ini lebih panjang dan bicaranya lain, yaitu Nabi mengambil sebanyak 3 cedukan dengan 2 telapak tangan tentunya. Jadi tidak bicara masalah sok, tetapi apa? Masalah bagaimana cara mengambil airnya itu. Baik. Intinya hadis ini bicara masalah kaifiyat. Mereka tanya bagaimana cara mandi janabah. Maka beliau mengatakan bukan pendapat saya, tetapi beliau mendatangkan dalil. Yaitu apa? Dalilnya adalah Nabi mempraktekkan berikut ini. Beliau mengambil 3 cedukan dengan 2 telapak tangan, tapi disingkat jadi salah satu akuf. Wa yufiduha ala ra'sih, beliau mencurahkan kepada kepalanya, dan ini mustahab, tidak wajib. Summa yufidu ala sa'iri jasadih, setelah itu beliau mencurahkan air ke seluruh badan beliau. Tapi kenapa hanya
sederhana cara mandinya, tidak banyak-banyak. Kalau dalam riwayat Muslim ada tambahan, riwayat Muslim dan yang lain-lain, yaitu sebagian tabi'in mengatakan kami datang dari negeri yang sangat dingin, sementara kami terkadang terkena janabah. Yaitu apa? Kalau mandi dengan air banyak terlalu sejuk, maka Nabi mencontohkan ini anak salah, bukan tabi'in tapi sahabat bertanya kepada Nabi, keadaan kami, negeri kami itu dingin, kalau mandi dengan air yang banyak itu susah, lalu bagaimana cara mandi janabah? Maka Nabi mengatakan amma ana, sebagaimana dalam riwayat yang kemarin-kemarin itu, adapun saya, maka saya mencurahkan ke atas kepala saya itu 3 kali. Jadi tidak perlu banyak-banyak, dan hikmahnya adalah biar kalian tidak terlalu kedinginan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syafi, ini menunjukkan keteladanan dari Nabi SAW, yaitu beliau sederhana di dalam mandinya, walaupun rambutnya itu banyak, tetapi beliau mencukupkan dengan 3 cedukan untuk kepala, kemudian seluruh badan juga cukup 3 kali. Bagaimana kalau lebih tidak mengapa, Nabi sekedar mencontohkan, yaitu apa? Seperti ini pun sudah cukup, dan sunnahnya demikian. Faqala lil Hasan, maka Hasan berkata kepada Jabir, ini rajulun katsirus sya'ar. Sesungguhnya saya adalah laki yang rambutnya banyak. Dalam riwayat yang lain, yaitu 3 cedukan tidak cukup untuk membasahi kepala saya. Maka Jabir menjawab, karena Nabi SAW aksara minka sya'ara. Nabi SAW itu lebih banyak rambutnya dari engkau. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Athir, maksudnya adalah walaupun rambut beliau banyak, namun ternyata beliau mencukupkan dengan 3 cedukan untuk dicurahkan ke kepala. Tapi bagaimana agar sampai ke ke kulit rambut? Tangan perlu membantu menyela-nyelai rambutnya itu. Dibahas juga oleh, kalau tak salah anak dapatkan dari Allahul Musta'an, yaitu Imam Ibnul Mulaqin, pembahasan tentang cara mandi wanita, walaupun suatu saat juga akan kita dapatkan insya Allah. Tapi bagaimana kalau wanita jelas rambutnya lebih banyak, maka kalau memang dikhawatirkan air itu tidak sampai ke kulitnya, maka perlu dibantu digosok-gosok dengan jari. Jari itu masuk ke sela-sela rambut, seperti kalau kita pakai shampoo itu, biar sampai ke akar rambut, sampai ke kulit. Tapi kalau sepertinya kita tidak takut, wanita tidak takut air itu tidak sampai ke kulit rambut, ke kulit kepala, yaitu dia yakin ini sampai ke kulit kepala saya, maka tidak wajib. Sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah, cukup diguyur itu pun sudah cukup. Yang penting yakin bahwasanya air sampai ke kulit kepala juga. Kemudian kalau tambahan riwayat, wa atyaba badanan, badan Nabi itu lebih bersih dan lebih wangi. Apa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya, kata Ibnul Athir, adalah walaupun Nabi itu hanya mengguyurkan air 3 kali ke badan beliau, namun ternyata badan beliau jadi wangi dan bersih. Ini menunjukkan yang penting bukan banyaknya air yang dipakai, tetapi kualitinya, kualiti cara mandinya, digosok baik-baik agar agar jadi bersih dan seterusnya. Dimanfaatkan baik-baik air yang ada dan agar badan jadi bersih dan wangi. Itu yang dimaksudkan oleh Jabir di situ. Wallahu a'lam. Ini mencurah air ataupun sekali kena gosok-gosok badan, celah-celah jari kaki itu. Tergantung, kalau yang kepala ya untuk kepala, kemudian yang untuk badan ya untuk badan. Karena apa? Masing-masing ada guyuran air sendiri-sendiri. Kepala 3 kali, badan 3 kali. Tangan sudah dilewati juga waktu berwudu itu ya. Rasulullah mengalirkan air sampai perlu digosok-gosok. Kalau tidak perlu tidak masalah. Kalau sepertinya perlu ya perlu. Tergantung, kalau musim panas mungkin cepat kering, perlu dibantu digosok-gosok. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Sama-sama.